Dia membuat kompetisi terlihat seperti latihan sore yang santai, tanpa perlawanan, tanpa ampun, dan yang paling mengerikan, dia membuat lawan-lawannya terlihat amatir. Apa yang sebenarnya disembunyikan di balik mesin nomor 7 ini? Mengapa seluruh pedok tiba-tiba terdiam saat dia melintasi garis finish? Mari kita bongkar anatomi dominasi brutal yang baru saja terjadi. Keheningan menyelimuti tribun saat Veda Ega Pratama mulai menjauh dari rombongan besar. Ini bukan sekedar kemenangan biasa, ini adalah penghancuran mental. Dalam dunia balap motor, jarak 1 detik adalah jurang yang dalam, tapi Veda menciptakan samudra di antara motornya dan motor di belakangnya. Di setiap tikungan, dia seolah menulis ulang hukum fisika. Para pesaingnya, yang merupakan pembalap-pembalap terbaik dari berbagai negara, hanya bisa menyaksikan knalpot motor Veda mengecil di kejauhan. Tak ada slipstream yang bisa mereka manfaatkan, karena Veda sudah terlalu jauh untuk dijangkau oleh angin sekalipun. Analis di pedok mulai saling pandang. Mereka jarang melihat pembalap semuda ini memiliki kontrol yang begitu absolut atas ritme balapannya sendiri. Dia tidak hanya memacu motor, dia sedang mendikte jalannya sejarah. Setiap lap yang dia tempuh adalah pernyataan perang terhadap status quo. Lawannya mencoba menekan hingga batas maksimal, ban mereka mulai terkoyak, namun Veda tetap melaju dengan presisi seorang dokter bedah. Ini adalah level dominasi yang memaksa semua orang untuk bertanya, apakah kita sedang melihat seorang pembalap, ataukah sebuah mesin yang diprogram untuk tidak pernah kalah? Ketegangan di pit wall sangat terasa, di mana manajer tim lawan hanya bisa menutup muka dengan tangan, menyadari bahwa strategi apapun yang mereka siapkan sudah hancur lelap di tangan remaja fenomenal ini. Apa yang membuat Veda tak tersentuh? Jawabannya ada pada titik pengeremannya yang tidak logis. Saat pembalap lain mulai menekan tuas rem di tanda 100 meter, Veda justru tetap menahan gasnya terbuka penuh. Dia berani mengambil risiko masuk ke tikungan dengan kecepatan yang seharusnya membuat motor terjungkal, namun secara ajaib, dia mampu menjinakkan distribusi bobot motornya dengan sempurna. Teknik trail braking-nya adalah sebuah karya seni yang mematikan. Dia mampu membawa kecepatan puncak jauh ke dalam apeks tikungan, memungkinkannya untuk keluar dari tikungan dengan akselerasi yang jauh lebih awal dari siapapun. Ini bukan sekedar soal keberanian nekat, ini adalah kalkulasi matematis yang dilakukan di atas kecepatan 200 km per jam. Mekanik tim rival mulai mengamati data telemetri dengan dahi berkerut, mencoba mencari celah di mana Veda melakukan kesalahan, namun yang mereka temukan hanyalah garis grafik yang sempurna tanpa cacat. Setiap kali dia merebah, sudut kemiringannya menantang maut, namun cengkraman bannya seolah-olah menyatu dengan aspal secara supranatural. Inilah yang membuat lawan-lawannya frustrasi. Mereka bisa melihat kemana dia pergi, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara mengikutinya tanpa berakhir di tumpukan pasir pembatas sirkuit. Dalam balapan motor, psikologi adalah segalanya. Ketika seorang pembalap berada di belakang lawan, mereka memiliki target untuk dikejar. Namun, Veda menerapkan taktik ghosting. Dia menghilang begitu cepat di awal lomba, sehingga lawan-lawannya kehilangan target visual mereka. Ini adalah pukulan telak bagi mental pembalap lain. Ketika mereka tidak lagi melihat bayangan motor Veda di depan, fokus mereka mulai goyah. Mereka mulai melakukan kesalahan kecil, melebar di tikungan, atau memaksa ban secara berlebihan karena panik. Veda memahami ini sepenuhnya. Dia menghancurkan semangat juang rivalnya bukan di lap terakhir, tapi di 3 lap pertama. Kecepatan kilatnya di awal balapan adalah sebuah pernyataan psikologis bahwa balapan ini sudah berakhir sebelum benar-benar dimulai. Di dalam helmnya, Veda tetap tenang, detak jantungnya stabil, sementara di belakangnya, kekacauan terjadi. Para pembalap lain saling sikut dan melakukan manuver berbahaya hanya untuk memperebutkan posisi kedua yang tidak berarti. Fenomena ini membuat pengamat internasional tertegun, sangat jarang melihat pembalap muda memiliki kematangan emosional untuk tidak terbawa suasana dan tetap fokus pada target waktu lap yang konsisten tanpa peduli apa yang terjadi di belakangnya. Saat Veda memimpin jauh di depan, suasana di pedok berubah menjadi tegang. Para pencari bakat dari tim-tim besar Eropa mulai mengeluarkan buku catatan mereka. Mereka tidak lagi melihat ke arah lintasan secara umum, mereka hanya memperhatikan satu angka, nomor 7. Bisikan-bisikan mulai terdengar di garasi-garasi tim pabrikan. Ada aroma kecemasan sekaligus kekaguman. Mereka menyadari bahwa talenta yang sedang mereka saksikan adalah bakat langka yang hanya muncul 1 kali dalam 1 dekade. Beberapa manajer tim besar terlihat sibuk menelepon, melaporkan bahwa ada badai dari Asia yang siap mengacak-acak tatanan balap dunia. Rumor mulai beredar bahwa kontrak-kontrak besar sudah mulai disiapkan di balik pintu tertutup.
Sementara itu, kru mekanik Veda bekerja dalam keheningan yang penuh percaya diri. Mereka tahu mereka memiliki berlian mentah yang sudah mulai mengkilap. Tidak ada perdebatan teknis yang berarti karena motor tersebut seolah-olah menjadi perpanjangan tangan dari pikiran Veda. Ketegangan ini mencapai puncaknya ketika beberapa petinggi federasi balap mulai turun ke pit lane untuk melihat langsung fenomena ini. Dunia sedang menyaksikan transisi dari seorang pemula menjadi seorang ikon, dan suasana di paddock adalah bukti nyata bahwa dominasi Veda telah mengubah dinamika politik balap internasional selamanya. Seringkali, pembalap muda memiliki kecepatan namun kurang dalam konsistensi. Veda mematahkan teori itu. Dia membalap dengan konsistensi sebuah jam atom. Selisih waktu antar lapnya hanya terpaut beberapa milidetik, sebuah pencapaian yang biasanya hanya dimiliki oleh pembalap kelas dunia di level MotoGP. Kemampuannya mengelola ban adalah aspek yang paling menonjol. Di saat pembalap lain mulai kehilangan cengkraman ban belakang di paruh kedua balapan, Veda justru seolah-olah memiliki cadangan energi baru. Dia tahu kapan harus menekan dan kapan harus menjaga usia karet ban. Ini adalah kecerdasan taktis yang sangat tinggi. Dia tidak terbawa nafsu untuk terus memecahkan rekor waktu lap jika itu tidak diperlukan. Dia bermain dengan cerdas, menghemat mesin, dan memastikan kemenangannya aman. Kedewasaan ini adalah yang paling menakutkan bagi rival-rivalnya. Mereka berharap Veda melakukan kesalahan karena faktor usia, tapi kenyataannya, Veda bermain seperti seorang veteran yang sudah memiliki pengalaman puluhan tahun. Dia tidak memberikan celah sedikit pun bagi takdir untuk bermain. Setiap gerakan tubuhnya di atas motor adalah instruksi yang presisi kepada mesin, menciptakan simfoni kecepatan yang tak tertandingi oleh siapapun di grid hari itu. Ketika bendera kotak-kotak akhirnya dikibarkan, kamera tidak hanya menyorot kegembiraan Veda, tapi juga kehancuran di wajah para pembalap lainnya. Saat mereka memasuki Parc Fermé, atmosfernya terasa seperti pemakaman bagi ambisi mereka. Pembalap-pembalap yang biasanya penuh percaya diri, kini tertunduk lesu, menatap ban motor mereka yang hancur, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Jarak waktu yang tercipta sangat menyakitkan. Ini bukan sekedar kalah, ini adalah dipermalukan di depan mata dunia. Ada rasa tidak berdaya yang terlihat jelas dari gestur tubuh mereka. Beberapa pembalap bahkan tidak mau berbicara dengan kru mereka, tenggelam dalam frustasi karena merasa sudah memberikan segalanya, namun tetap tertinggal sangat jauh. Inilah dampak nyata dari aksi tanpa perlawanan milik Veda. Dia tidak hanya mengambil poin kemenangan, dia mengambil kepercayaan diri lawan-lawannya. Media-media internasional mulai mengerumuni garasi Veda, sementara para pembalap lain berjalan lunglai menuju motor masing-masing dalam bayang-bayang dominasi besar tersebut. Kejadian ini menciptakan trauma kompetitif. Lawan-lawannya kini harus pulang dan hidup dengan kenyataan bahwa ada seseorang di luar sana yang berada di level yang sama sekali berbeda. Jika kita melihat grafik telemetri, keunggulan Veda terlihat hampir tidak masuk akal. Di sektor kedua yang penuh dengan tikungan cepat S-shape, Veda mencatatkan waktu yang jauh lebih cepat dibandingkan rata-rata pembalap lain. Bagaimana caranya? Analisis menunjukkan bahwa dia mampu mempertahankan kecepatan sudut yang lebih tinggi tanpa membuat motornya melebar. Ini adalah kombinasi dari body positioning yang ekstrim dan sensitivitas pada gas yang luar biasa halus. Sensor pada motornya menunjukkan bahwa input yang diberikan Veda sangat stabil, meminimalkan guncangan pada suspensi yang biasanya memperlambat laju motor di tikungan teknis. Angka-angka ini adalah bukti ilmiah mengapa tidak ada yang bisa memberikan perlawanan. Di saat pembalap lain berjuang melawan mesin mereka yang liar, Veda justru bekerja sama dengan mesinnya untuk menciptakan efisiensi maksimal. Para insinyur balap menyebutnya sebagai efisiensi aerodinamis manusia. Setiap gerakan bahu dan lututnya sudah diperhitungkan untuk membelah angin dengan hambatan seminimal mungkin. Angka-angka ini menjadi topik hangat di kalangan pengamat teknis, yang mulai meramalkan bahwa gaya balap Veda akan menjadi kiblat baru bagi pembalap muda lainnya di masa depan. Nama Veda Ega Pratama kini bukan lagi sekadar kebanggaan nasional, tapi sudah menjadi komoditas global. Komentator luar negeri mulai belajar melafalkan namanya dengan benar, sebuah tanda bahwa dia sudah masuk ke dalam radar elit. Berita tentang kemenangannya yang dominan menghiasi headline media olahraga internasional. Mereka menyebutnya sebagai The Indonesian Wonderkid yang siap mengakhiri peseklik talenta Asia di kancah dunia. Pengakuan ini bukan datang dari rasa kasihan, tapi dari rasa hormat atas performa yang tak terbantahkan. Media Spanyol dan Italia, yang biasanya sangat protektif terhadap talenta lokal mereka, mulai mengakui bahwa Veda adalah ancaman serius. Mereka melihat kemiripan antara cara Veda mendominasi balapan dengan cara para legenda besar memulai karir mereka.
Gelombang dukungan dari penggemar balap di tanah air juga memberikan tekanan positif yang luar biasa. Veda membawa beban harapan jutaan orang di pundaknya, namun dia memikulnya dengan ringan, seolah-olah tekanan itu justru menjadi bahan bakar tambahan bagi motornya. Transformasi dari pahlawan lokal menjadi fenomena global ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat, memicu diskusi tentang seberapa cepat dia akan naik ke kelas yang lebih bergengsi. Dalam setiap balapan, selalu ada momen di mana segalanya bisa berjalan salah. Di lap ke-12, sempat terjadi momen kecil di mana ban belakang Veda sedikit kehilangan traksi saat keluar dari tikungan cepat. Bagi pembalap biasa, ini bisa berujung pada kecelakaan atau setidaknya kehilangan banyak waktu. Tapi Veda, dia bereaksi dengan refleks kilat, melakukan koreksi kecil pada setang dan berat badannya sehingga motor kembali stabil dalam hitungan milidetik. Penonton di tribun sempat menahan napas, tapi Veda bahkan tidak terlihat goyah. Kejadian itu justru memicu dia untuk melaju lebih cepat lagi di lap berikutnya, seolah-olah dia sedang menghukum dirinya sendiri atas kesalahan kecil tersebut. Ketahanan mental dalam menghadapi situasi kritis inilah yang membedakan sang juara dengan pembalap berbakat biasa. Dia tidak membiarkan keraguan merayap masuk ke pikirannya. Kegigihan ini membuat pedok semakin terdiam. Mereka menyadari bahwa bahkan ketika alam semesta mencoba memberi sedikit hambatan, Veda tetap menemukan jalan untuk tetap berada di depan. Inilah kualitas yang dicari oleh setiap manajer tim MotoGP, kemampuan untuk tetap tenang dalam kekacauan dan mengubah ancaman menjadi keunggulan. Apa yang terjadi selanjutnya bisa jadi akan mengubah peta balap motor dunia selamanya. Kemenangan tanpa perlawanan ini bukanlah akhir, melainkan sebuah babak pembuka dari cerita yang jauh lebih besar. Kita mungkin sedang menyaksikan tahun-tahun awal dari apa yang kelak akan kita sebut sebagai era Veda. Banyak yang mulai berspekulasi tentang kapan dia akan dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi dan siapa yang akan berani menjadi rekan setimnya. Satu hal yang pasti, standar telah dinaikkan. Pembalap lain kini harus bekerja 10 kali lebih keras hanya untuk bisa berada dalam jangkauan pandangannya. Veda Ega Pratama telah menetapkan standar baru tentang apa artinya mendominasi sebuah kompetisi. Ini adalah pesan bagi seluruh dunia bahwa Asia dan khususnya Indonesia tidak lagi hanya menjadi penonton, tapi sudah siap menjadi penguasa aspal internasional. Tantangan akan semakin berat, lawan akan semakin tangguh. Tapi jika apa yang kita lihat hari ini adalah indikasi, maka masa depan balap motor akan sangat-sangat menarik. Apakah ini awal dari sebuah dinasti baru yang tak tersentuh? Hanya waktu yang akan menjawab. Tapi untuk saat ini, biarkan dunia tetap terdiam menyaksikan keajaiban nomor 7.